Halo, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Brand Tandi. Saya dari Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi Formasi, tingkat 2C. Pada hari ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai apa itu penggolongan karbohidrat dan beserta contohnya. Namun, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu karbohidrat dan fungsinya bagi tubuh manusia. Baik, kita akan masuk dalam pengertian karbohidrat beserta fungsinya. Karbohidrat itu merupakan salah satu senyawa organik yang paling melimpah di bumi. Karbohidrat itu terdiri dari karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Karbohidrat memiliki berbagai fungsi yang bagus dalam makhluk hidup, seperti sebagai sumber bahan bakar, misalnya glukosa. Berikutnya yaitu sebagai cadangan makanan dan juga sebagai materi pembangun seperti selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan dan jamur. Para tanaman dalam proses fotosintesis tumbuhan hijau dapat mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat. Karbohidrat itu mengandung gugus fungsi karbonil serta juga mengandung gugus fungsi hidroksil. Istilah karbohidrat itu awalnya digunakan pada golongan senyawa yang memiliki rumus CH20N. Baik, itu penjelasan singkat mengenai pengertian karbohidrat dan fungsinya. Sekarang kita akan masuk dalam topik kita yang utama, yaitu penggolongan karbohidrat dan strukturnya. Karbohidrat itu dapat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan yang terakhir yaitu polisakarida. Baik, golongan karbohidrat yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida ini adalah karbohidrat yang tidak dapat lagi dihidrolisis lagi menjadi gula yang lebih sederhana. Monosakarida ini dapat dikelompokkan atau digolongkan berdasarkan letak gugus karbonilnya. Jika letak gugus karbonilnya berada di ujung, maka monosakarida tersebut dapat digolongkan ke dalam golongan aldosa. Uh, Disebut aldosa karena gugus karbonil yang berada di ujung membentuk gugus aldehid. Sedangkan jika gugus karbonilnya terletak di antara alkil, maka monosakarida itu dapat digolongkan ke dalam golongan ketosa. Ini juga disebut ketosa karena gugus karbonilnya membentuk gugus keton. Contoh dari golongan monosakarida yaitu glukosa, galaktosa, dan juga fruktosa. Struktur-strukturnya dapat kita lihat sebagai berikut. Golongan karbohidrat berikutnya yaitu disakarida. Disakarida ini tersusun dari dua molekul monosakarida yang jenisnya sama maupun berbeda. Disakarida terjadi karena penggabungan dari dua molekul monosakarida dengan pelepasan air. Pada hidrolisis akan terbentuk monosakarida penyusunnya. Dua monosakarida dapat membentuk disakarida dengan ikatan glikosida. Ikatan ini dapat menghubungkan antar monosakarida. Contohnya itu sukrosa. Sukrosa tersusun dari glukosa ditambah dengan fruktosa. Contoh yang berikutnya yaitu laktosa. Laktosa ini tersusun dari glukosa ditambahkan dengan galaktosa. Contoh yang terakhir itu yaitu maltosa. Maltosa ini tersusun dari dua jenis monosakarida yang sama, yaitu glukosa ditambah dengan glukosa. Struktur-strukturnya dapat kita lihat sebagai berikut. Golongan yang ketiga yaitu oligosakarida. Oligosakarida ini terbentuk dari gabungan molekul-molekul monosakarida, yaitu dari 2 sampai 8 molekul monosakarida. Di hidrolisis gabungan dari 3 sampai 6 monosakarida, contohnya maltotriosa. Strukturnya dapat kita lihat sebagai berikut. Baik, kita akan sampai pada golongan karbohidrat yang terakhir yaitu polisakarida.
Polisakarida ini tersusun lebih dari 20 atau lebih molekul monosakarida. Rumus umum molekul polisakarida adalah C6H10O5N. Polisakarida mempunyai massa yang sangat besar dan tidak larut dalam air. Senyawa-senyawa penting polisakarida ini yaitu contohnya amilum atau pati. Yang berikutnya yaitu glikogen, dan terakhir yaitu selulosa. Struktur-strukturnya dapat kita lihat sebagai berikut. Baik, sekian dan terima kasih dari saya mengenai penjelasan tentang penggolongan karbohidrat beserta strukturnya. Terima kasih.